Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Teknik Kimia kelas 2A akan menampilkan final project dari Azas Teknik Kimia kelompok kami. Belum kita melangkah lebih lanjut, marilah kita berkenalan terlebih dahulu. Untuk pertama, ada Aprilia Nur Aziza. Yang kedua, saya sendiri, Muhammad Syarul Sebila Sidikia. Yang ketiga adalah Vera Arum Prastiwi. Oke, langsung saja. Di sini maksud dari soal tersebut adalah di dalam proses Haber yang biasanya itu dikenal sebagai proses untuk memproduksi amoniak. Di situ ada reaksi dilakukan pada tekanan 800 sampai 1000 atm. Nah, di situ pada 500 hingga 600 Celcius menggunakan katalis yang sesuai. Nah, ternyata dari sekian bahan yang digunakan itu hanya beberapa yang memasuki reaktor dan bereaksi pada satu lintasan di situ. Karena itu diperlukan daur ulang di situ, dan juga tadi kan sudah disebutkan. Nah, di nitrogen itu diperoleh dari udara dan ia mengandung hampir 1% gas langka, terutama itu argon. Nah, di situ argon tidak bereaksi, karena itu gas-gas lama-kelamaan akan menumpuk dalam recycle, dan nanti efeknya itu akan berimbas pada kesetimbangan dan reaksi yang nantinya akan merugikan. Sehingga di sini tuh diperlukan aliran pembersih yang bisa dilihat di flow chart diagram tersebut. Nah, di situ diketahui komposisi di F itu ada nitrogen sebesar 24,57%, ada hidrogen sejumlah 75,16%, dan sisanya adalah argon sejumlah 0,27%. Nah, itu akan dicampur atau dimixer dengan gas yang berasal dari recycle. Di situ dihasilkan stream GF dengan komposisi H2 sebesar 79,52%. Nah, aliran gas yang meninggalkan pemisah ini mengandung 80,01% hidrogen. Di hidrogen tidak ada amoniak, seperti itu. Next. Untuk sistem pengerjaannya, yang pertama adalah introduction, step kedua adalah case, step ketiga adalah solving case, yang step keempat adalah question and answer. Langsung saja masuk ke tahap yang pertama, kita memberi nama dan juga menentukan komponen di setiap stream. Nah, di sini di overall ada 4 subsistem. Yang pertama ada input F plus R itu menghasilkan gross feed. Yang subsistem kedua itu GF menghasilkan output S. Subsistem yang ketiga, input S menghasilkan E atau produk, dan subsistem 4 dengan input G menghasilkan output P. Nah, di sini pada stream F itu diketahui 24,57% nitrogen, 75,16% hidrogen, dan sisanya argon sejumlah 0,27%. Nah, di sini terjadi pencampuran dengan gas yang berasal dari recycle, yaitu 80,01% H2. Nah, di sini menghasilkan stream gross feed. Nah, di gross feed ini ada komposisi H2 sebesar 79,52%. Setelah itu masuk ke dalam reaktor. Nah, di reaktor ini ada reaksi yaitu 3H2 plus N2 menghasilkan produk 2NH3 atau disebut amoniak. Nah, di sini terbentuklah output yaitu stream S, di mana di stream S ini terdapat komposisi N2, H2, argon, dan juga NH3 bentukan dari reaksi tadi. Nah, setelah itu gas di stream S ini masuk ke separator dan terbentuklah output berupa amoniak dengan presentase 100%. Setelah itu di stream G ini ada komposisi N2, H2, dan juga argon. Di stream P ada
N2, H2, dan juga argon, dan di recycle ada N2, H2, dan argon. Di sini di recycle diketahui 80,01% untuk hidrogen. Nah, di argon nanti akan kembali lagi di mixer dan bercampur dengan gas yang berasal dari fresh switch dan membentuk stream F. Nah, itu akan terus berkelanjutan seperti itu. Next. Nah, pada tahap kedua ini kita menentukan basis. Di sini kita menggunakan basis 100% mol di F, di aliran F. Tadi kan diketahui besar tiap komponen di dalam stream F itu ada 24,57% N2, H2 0,7516 dan juga 0,27% argon. Nah, di situ kita gunakan sebagai acuan dalam penentuan basis. Di sini kita menggunakan mol karena mempertimbangkan di dalam stream F itu berupa gas. Dan pada step yang ketiga kita menentukan mol komponen di stream F yang diperoleh dari basis tadi. Ini ada komponen N2, H2, dan argon 0,2457 untuk N2, H2 0,7516 dan sisanya argon 0,0027. Di sini X mol ini dijumlahkan akan menghasilkan angka 1. Dan selanjutnya 4 mol itu 24,57 untuk N2, H2 sebesar 75,16 dan sisanya argon 0,27. Dan selanjutnya masuk ke tahap yang keempat, yaitu kita menentukan mol komponen di F yang diperoleh dari basis. Nah, di sini kita menggunakan rumus akumulasi sama dengan in min out. Nah, karena di sini tidak ada reaksi yang terjadi, maka langsung saja kita menggunakan rumus in sama dengan out, di mana in-nya itu adalah F plus R dan out-nya adalah GF. 100 sama dengan GF min R, dan itu kita gunakan sebagai persamaan 1. Nah, itu langsung dimasukkan ke dalam flow diagram. F terjadi pencampuran dengan GF, dengan R akan menghasilkan GF, dan F-nya itu ada N2, H2, dan argon. Di recycle ada N2, H2, dan argon, dan juga di GF ada H2, N2, dan juga argon. Setelah itu, nah, di sini langsung ke tahap yang kelima, yaitu menentukan komponen H2 di subsistem 1. Nah, itu menggunakan rumus akumulasi sama dengan in min out, karena di sini tidak terjadi reaksi, maka langsung saja in sama dengan out. In-nya adalah F plus R dan out-nya adalah GF. Kita masukkan H2 di F itu 75,16% dikali F sama ditambah 80,01% H2 di recycle sama dengan 79,52 H2 di CrossFit. Selanjutnya 75,16% dikali 100, 100 ini adalah F-nya, ditambah 80,01% H2R sama dengan 79,52% H2 di CrossFit. Kita masukkan 75,16% itu dikali 100 menghasilkan 75,16 ditambah 0,8001 H2 di recycle sama dengan 0,7952 H2 di CrossFit. Itu kita gunakan sebagai persamaan 2. Next. Selanjutnya kita substitusikan dari persamaan 2, GF sama dengan 100 plus R. Di sini kita masukkan 75,16 sama dengan 0,8001 H2 di R sama dengan 0,7952 H2 di GF. Terus 75,16 sama dengan 0,8001 0,7952 H2 di GF. Kita masukkan GF-nya adalah 100 plus R. Di sini didapatkan 0,8001 H2 di R min 0,7952 H2 di R
sama dengan 79,52 min 75,16. Ini tadi kita kelompokkan yang ada unsur RR-nya itu dipindah ke ruas kiri. Selanjutnya didapatkan hasil 0,0049 H2 di R sama dengan 4,16. Nah, R sama dengan 4,36 per 0,0049. R sama dengan 889,7959. Nah, di sini kita membulatkan menjadi 889,8 mol. Selanjutnya, neraca mol total di subsistem dengan persamaan 1, GF min R sama dengan 100. Kita masukkan, kan R-nya sudah diketahui, 889,8 mol. Kita masukkan GF min 889,8 mol sama dengan 100. GF sama dengan 889 itu pindah ke ruas kanan, 100 plus 889,8 dan didapatkan hasil GF sama dengan 989,8 mol. Lalu untuk langkah selanjutnya yaitu mencari mol H2 di GF dan di recycle. Setelah mengetahui komposisi dan mol totalnya yang tadi, jadi untuk mol H2 di GF sama dengan YH2 di GF dikali dengan mol total GF. YH2 di GF sudah diketahui sebesar 0,7952 dikali dengan mol total GF yaitu 989,8 dengan hasil 787,09 mol. Lalu untuk mol H2 di recycle sama dengan YH2 di recycle dikali dengan mol total recycle. YH2 recycle tadi udah diketahui juga sebesar 0,801 dikali dengan 889,8 dengan hasil 711,93 mol. Lalu kita masukkan ke flow diagramnya. N2 sama dengan 24,57 mol, H2 sebesar 75,16 mol, dan argon 0,27 mol. Ini di stream fresh feed-nya. Lalu untuk gross feed-nya, N2-nya masih belum diketahui. H2-nya tadi udah diketahui sebesar 787,09 mol, dan argon juga belum diketahui juga. Belum. Lalu untuk yang di stream recycle-nya, N2-nya itu X-mol. Kenapa X-mol? Karena komponen lain di stream recycle dan di GF belum diketahui. Oleh karena itu, kita buat permisalan N2 sama dengan X-mol. Lalu untuk H2-nya di recycle sendiri, yaitu 711,93 mol. Argonnya masih belum diketahui. Untuk langkah yang ketujuh, yaitu kita melakukan perhitungan menggunakan neraca mol komponen pada subsistem 1. Jadi ini tanpa reaksi, tujuannya untuk mengetahui N2 pada gross feed-nya, yaitu dengan akumulasi sama dengan input min output, input sama dengan output. Mol N2 di fresh feed plus mol N2 di recycle sama dengan mol N2 di gross feed. Tadi udah diketahui, kita buat permisalan. Mol N2 di recycle yaitu 24,57 plus X sama dengan mol N2 di gross feed. Langkah yang ke-8 yaitu mol total tiap stream subsistem 1. Bertujuan untuk mencari komponen pada AR yang tadi belum diketahui. Yaitu dengan mol total di gross feed sama dengan mol N2 gross feed plus mol H2 gross feed plus mol AR di gross feed. Mol total di gross feed tadi udah diketahui 989,8 sama dengan mol N2 di gross feed 24,57 plus X, mol H2 di gross feed 787,09 dan mol AR-nya nanti yang kita akan cari itu mol AR-nya. Lalu mol total recycle sama dengan mol N2 di recycle plus mol H2 di recycle plus mol AR di recycle. Mol total di recycle tadi 889,8 sama dengan mol N2 di recycle X plus 711,93 plus mol AR di recycle. Sehingga kita dapatkan mol AR di recycle sebesar 177,87 min X mol.
Lalu kita masukkan ke dalam flow diagramnya. Jadi ini, jadi di stream fresh feed tadi di in-nya, N2-nya sebesar 24,57 mol, H2 75,16 mol, dan argon 0,27 mol. Lalu di mixernya sendiri, N2 sama dengan X mol, H2 711,93 mol, dan di argon 177,87 min X. Lalu di output-nya yaitu di gross feed-nya, N2 sama dengan 24,57 plus X mol, H2 787,09 mol, dan di argon 178,14 min X mol. Lalu, langkah yang 9 yaitu kita menghitung menggunakan neraca mol komponen pada subsistem 2. Nah, ini dengan reaksi. Reaksinya itu dalam reaktor. Reaksinya adalah 3H2 plus N2 menghasilkan 2NH3. Ini flow diagramnya. Jadi di gross feed sendiri, tadi udah ketahui N2 24,57 plus X mol, H2 787,09 mol, dan argon 178,14 min X mol. Lalu di stream S-nya, kita itu output-nya mendapatkan komponen N2, H2, argon, dan amoniak tadi. Ini kita setarakan reaksi dalam reaktornya, 3H2 plus N2, 2NH3. Ini kita setarakan, tadi H2-nya udah diketahui, jadi 787,09 dikali A. N2-nya juga disetarakan, amoniaknya juga disetarakan, jadi sepertiga kali 787,09, amoniaknya 2/3 kali 787,09, sehingga didapatkan 3H2 sebesar 787,09, N2-nya 262,3 A, dan 2NH3-nya sebesar 524,73 A. Selanjutnya, kita menghitung menggunakan mol I out sama dengan mol I input plus mol I generasi dikurangi mol in konsumsi. Di sini kita out-nya itu di stream S, jadi mol IS sama dengan mol I pada gross feed plus mol I generasi min mol I konsumsi. Untuk yang pertama yaitu di mol N2-nya dulu. Mol N2 di S sama dengan mol N2 di gross feed plus mol N2 generasi min mol N2 konsumsi. Mol N2 gross feed-nya sendiri yaitu 24,57 plus X, dan mol N2 generasinya itu 0 karena tidak ada. Mol N2 konsumsinya itu 262,36 A. Sama dengan 2457 plus X min 262,36 A mol dalam satuan mol. Selanjutnya yaitu mol H2 di S. Mol H2 di gross feed plus mol H2 generasi min mol H2 konsumsi. Mol H2 gross feed-nya 787,09, mol H2 generasinya 0, mol H2 konsumsinya sebesar 787,09 A. Sehingga kita dapatkan hasil perhitungan tadi 787,09 min 787,09 A mol. Selanjutnya yaitu mol argon pada S. Mol argon pada S sama dengan mol argon di gross feed plus mol AR generasi min mol AR konsumsi. Mol AR di gross feed-nya sendiri yaitu 178,14 min X. Mol argon di generasi sama konsumsinya tidak ada, maka itu 0. Jadi didapatkan mol AR-nya sebesar 178,14 min X mol. Selanjutnya yaitu mol amonia pada S sama dengan mol NH3 pada gross feed sama dengan mol NH3 generasi min mol NH3 konsumsi. Mol NH3 pada gross feed-nya belum ada, jadi 0 plus 524,73, mol NH3 konsumsinya juga tidak ada, jadi 0 sama dengan 524,73 mol. Dan ini kita masukkan ke dalam flow diagramnya. Ini flow diagramnya yang ini gross feed-nya itu
N2 24,57 plus X mol, H2 787,09 mol, argonnya 178,14 min X mol. Lalu di stream S-nya sendiri, ini N2 sama dengan 24,57 plus X min 262,36A mol, H2-nya 787,09 min 787,09A mol, argon 178,49 min X mol, dan amoniaknya sendiri 524,73 amol. Selanjutnya di langkah yang ke-10 yaitu neraca mol total pada subsistem 3, dan ini tanpa reaksi. Oleh karena itu kita menggunakan perhitungan akumulasi sama dengan in min out, in sama dengan out, S sama dengan E plus G. Jadi yang di in itu S, nanti produknya munculnya di E, lalu ada juga sisa komponennya di G. Ini kita masukkan ke dalam flow diagramnya. S-nya ini ada di sini. 24,57 plus X min 262,36 amol, ini tadi N2. Dan ini H2, ini argon, dan ini NH3. Lalu untuk di E-nya, NH3-nya tadi 100% produknya, dan udah diketahui NH3-nya itu 524,73A. Lalu di G-nya sendiri, N2 sama dengan 24,57 plus X min 262,36 amol, H2-nya 787,9 min 787,09 amol, airnya sendiri 178,14 min X mol. Untuk langkah ke-11 adalah mencari neraca mol total subsistem 4 tanpa reaksi. ACC sama dengan in min out, in sama dengan out, G sama dengan R plus B, G min R sama dengan P. Untuk mol I di P sama dengan mol I di G min mol I di R. Untuk mencari mol N2 di P, kita memasukkan rumus mol N2 di G, mol N2 di R. Diketahui mol N2 di G adalah 24,57 plus X min 262,36A X. Lalu didapatkan 24,57 min 262,36A mol. Untuk mencari mol H2 di P, kita memiliki rumus mol H2 di G min mol H2 di R. Mol H2 di G diketahui 787,09 min 787,09A min 711,93. Didapatkan hasil 75,16 min 787,09A mol. Untuk mencari mol AR di P, memiliki rumus mol AR di G min mol AR di R. Diketahui 178,14 min X min 177,87 di E min X. Didapatkan hasil 0,27 mol. Lalu di diagramnya R X mol min N2 X mol dimiliki N2, H2 memiliki 711,93. Untuk AR belum. Airnya 177 min 87 mol. Ya, untuk G-nya N2 sama dengan 24,57 plus X min 262,36A mol. Untuk H2-nya 787,09 min 787,09A mol.
Untuk airnya 178,14 A min X mol. Untuk di P, N2-nya memiliki 24,57 plus X min 262,36 A mol. Untuk H2-nya 75,16 min 787,09 mol. Dan AR-nya 0,27 mol. Untuk mencari konversi pada subsistem 2, mencari NM total di P adalah mol N2 di P plus mol H2 di P plus mol AR di P. Dan memiliki 24,57 min 262,36 A plus 75,16 min 787,09 A plus 0,27. Didapatkan hasil 100 min 1049,45 A mol. Untuk mencari mol H2 di P adalah YH2 di P dikali mol total di P. Untuk mencari mol total di P adalah mol H2 di P per YH2 di P. Diketahui 100 min 1049,45 A sama dengan 75,16 min 787,09 A per 0,8001. Dan di perhitungannya 80,01 min 839,66 A sama dengan 75,16 min 787,09 A. Hasil dari pengurangan 80,01 min 839,66 A adalah 52,57 A sama dengan 4,85. Didapatkan hasil perpindahan ruas 52 ke kanan adalah 0,923. Untuk persen conversion H2 sama dengan A kali 100 sama dengan 0,0923 kali 100% sama dengan 0,0923. Untuk langkah ke-13 adalah mencari mol total di P sama dengan 100 min 1049,45 A sama dengan 1049,45 dikali 0,0923 sama dengan 100 min 96,86. Untuk hasilnya adalah 3,14 mol. Dan untuk kesimpulannya, sesuai dengan pertanyaan, recycle hasil nilai kami yaitu 889,8 mol, dan untuk purge-nya kita mendapatkan hasil sebesar 3,14 mol. Lalu untuk persen conversion-nya yaitu sama dengan 9,23%. Jadi selesai dari penyelesaian solving dari case kami. Apabila masih ada kekurangan, mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, selesai perhitungan tadi, kita masukkan ke dalam flow diagram. Di sini, di stream R, N2 sama dengan X mol, H2 711,93 mol, lalu di argon 177 min 87 X mol. Lalu di stream G, N2 sama dengan 24,57 plus X, 262,36 A mol, H2 787,09 min 787,09 A mol, argon 178,14 A min X mol, lalu di stream P, di purge-nya
N2 sama dengan 24,57 plus X min 262,36A mol, H2 75,16 min 787,09 mol, lalu di argonnya sendiri sebesar 0,27 mol. Nah, di sini pada proses terakhir yaitu mencari konversi pada subsistem 2. Di sini kita menggunakan neraca mol total P. Neraca mol total P sama dengan mol N2 di P plus mol H2 di P plus mol argon di P. Nah, langsung saja kita masukkan mol Na2 di P 24,57 min 262,36A plus mol H2 di P 75,16 min 787,09A plus mol argonnya di P yaitu 0,27 mol. Lanjutnya ke proses perhitungannya sama dengan 100 min 1049,45A mol. Di sini kita mencari mol H2 di P. Di sini kita menggunakan fraksi H2 di P dikali mol total di P. Selanjutnya, mol total di P sama dengan mol H2 di P per fraksi dari H2 di P. Untuk hitungannya, 100 min 1049,45A sama dengan 75,16 min 787,09A per fraksi H2-nya di purge, yaitu 0,8001. Nah, 80,01 min 839,66A sama dengan 75,16 min 787,09A. Dan didapatkan perhitungannya yaitu 52,57A sama dengan 4,85. Nah, di sini kita pindah ruaskan untuk mencari A yang di sisi kiri itu kita rubah ke kanan dan digunakan sebagai penyebut, yaitu 4,85 per 52,57A dan didapatkan hasil 0,0923. Next. Nah, di sini mencari persen konversi dari H2. Nah, tadi kan sudah didapatkan hasil 0,0923. Nah, untuk mencari persen konversi itu hanya dikalikan 100% saja. Jadi, 0,0923 dikali 100% didapatkan hasil 9,23%. Dan yang terakhir itu mencari mol total di stream purge, yaitu mol total di P sama dengan 100 min 1049,45A. 100 min 1049,45. Nah, A-nya kan sudah diketahui tadi 0,0923. Langsung saja kita masukkan dikali 0,0923 sama dengan 100 min 96,86 dan didapatkan hasil yaitu 3,14 mol. Untuk kesimpulan yang kami dapatkan dan menjawab tujuan tadi dari yang di atas adalah R sama dengan 88,9,8 mol, P sama dengan 3,14 mol, persen conversion sama dengan 9,23%. Oke, terima kasih dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Bila ada pertanyaan, silahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.